Hai, kembali lagi dengan diskusi dan solusi. Di video kali ini kita kedatangan tamu penting, seorang Presiden Komisaris Independen PT Bank Mustika Dharma, Bapak Garjito Heru. Nah, kalau membaca background dari Pak Garjito ini, tentunya sudah tidak asing lagi dengan dunia perbankan. Setiap kali bertemu dengan beliau, saya selalu merasa terbus semangatnya karena Bapak ini memiliki jiwa yang sangat semangat. Tanpa berlama-lama, langsung kita undang saja Bapak Garjito Heru. Selamat sore Bapak. Oke, sore Evelyn. Gimana Luar kabarnya biasa. Pak? Baik. Ya Udah kan? kedua kalinya ya kita ketemu ya. Iya, Jadi, benar di acara sekali. Sama. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya benar Pak. Itu tadi yang Evelyn katakan benar loh Pak. Setiap kali bertemu Bapak memang selalu semangatnya selalu 45 Pak. Iya. Memang harus begitu. Karena Bapak sendiri selalu bersemangat. Siapapun harus punya semangat. Benar sekali Pak. Nah ini Pak, kan kita langsung saja ke topik ya Pak ya. Nah di keadaan geopolitik saat ini pasti ada tekanan ya Pak ya. Dan tekanan yang lebih dari keadaan biasanya. Target tetap ada tapi tekanan juga semakin meningkat. Nah di bincang-bincang kita kali ini nih Pak, kita akan membedah gimana sih mengidentifikasi potensi internal, membandingkannya dengan kondisi saat ini, dan mengubah tekanan eksternal maupun internal yang tadinya sebagai ancaman nih, dapat diubah menjadi suatu peluang. Nah, mungkin dari Pak Garjito sendiri, di bisnis perbankan tentunya berhubungan dengan keadaan ekonomi global dan banyak di sektor ekonomi. Kalau melihat industri perbankan saat ini Pak, kira-kira satu kata apa yang paling menggambarkan kondisinya Pak? Ya, seperti yang kita ketahui kondisi saat ini ya, kalau istilahnya apa, ada tokoh-tokoh pejabat kita di internal kita di bangsa Indonesia, ada istilah apa itu, mood apa, kita harus tetap waspada. Benar. Dalam keadaan waspada, tetapi nggak perlu panik, apalagi panik buying ya, kita nggak perlu lah. Artinya kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah, yakin bisa mengatur, bisa menyelesaikan persoalannya sesuai bidang kita masing-masing. Jadi kalau boleh saya katakan, jadi ya masyarakat Indonesia tenang-tenang aja lah, bahwa itu semua akan bisa selesai mudah-mudahan. Juga dengan perusahaan-perusahaan, ya kita pokoknya berusaha sebaik mungkin saja ya Pak ya, benar ya Pak ya. Sisanya itu rencana Tuhan, benar ya Pak ya? Iya, betul. Nah, dari sisi tentunya kan kita ada tekanan dari tekanan eksternal dan tekanan dari internal untuk mencapai satu target, ya kan. Nah, berbicara soal tekanan nih Pak, kita berbicara soal eksternalnya dulu. Datang dari eksternal maupun internal. Tentunya dapat dianggap sebagai tantangan, namun dapat juga menjadi peluang, tergantung bagaimana kondisinya. Nah, saat ini kita tahu bersama bahwa tuntutan zaman menuntut peningkatan teknologi Pak. Perbankan yang mudah, namun juga penjagaan dari regulasi yang ketat. Jadi agak susah nih mau kemana-mana ya, benar ya Pak ya. Nah, sedangkan semuanya semakin kompleks. Nah, menurut Pak Garjito sendiri melihat ini sebagai tantangan besar atau peluang bagi perbankan? Iya, sebelum kita sampai kepada masalah solusi dan sebagainya, kita mencoba yang paling basic dulu aja, yaitu mengenai posisi kita pada saat untuk mencapai target itu seperti apa. Kita harus pandai-pandai mendefinisikan kondisi kita saat ini. Sebagai contoh begini, sering orang bicara sakit ya, aku lagi sakit, gitu. Lagi panas badan. Sakitnya apa? Nggak tahu dia. Kan susah itu. Di treatment dengan obat apa kan susah. Dia juga kan sendiri nggak bisa menjelaskan apa sakitnya itu. Nah, sebaiknya kalau hemat saya, kita harus mendefinisikan secara konkret kondisi kita seperti apa untuk mencapai target yang kita harapkan. Pertama-tama itu harus kita tahu bahwa kondisi kita saat ini seperti apa. Nah, ini tentu saja kondisi semacam ini tidak boleh direkayasa, harus apa adanya kondisi kita saat ini. Itu yang pertama. Setelah itu tentu saja untuk mencapai target tentunya juga jangan semena-mena target, tapi harus terukur ya. Benar. Jangan sampai
misalnya saja labanya misalnya biasanya itu targetnya ya 50, jangan ngomong 500, itu kan terlalu apa? Jauh. Biaya Pak. terlalu jauh. Jadi ya yang rasional lah untuk mencapai target itu. Dan kembali lagi kepada yang basic tadi bahwa kita harus tahu posisi kita seperti apa pada saat kita sekarang ini untuk mencapai target sesuatu apapun ke depan seperti apa. Nah, saya kepingin Evelyn, bahwa yang kita bicarakan nanti itu bukan hanya industri perbankan, tetapi apapun kegiatannya. Apakah dia bisnis, apakah dia sebagai pedagang dan sebagainya. Kita sifatnya bersifat umum yang sekiranya rumusan ini bisa diterapkan kepada rumusan umum. Kalau boleh ya, saya menyampaikan dulu pengalaman hidup saya ke belakang, ya, seperti apa. Dan saya biasanya mengeterapkan resep ini. Ya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa memang pada waktu di kantor saya yang lama, itu biasanya ditempatkan tempat yang sulit-sulit. Contoh, pertama kali pernah ditempatkan di daerah konflik. Ketika di Ambon ada konflik, perang saudara di internal mereka di Ambon. Waktu Bapak ditempatkan di tempat konflik, bukan melihat itu sebagai suatu masalah, Pak? Bukan. Artinya itu tantangan kalau secara pribadi buat saya ya. Tetapi bagi institusi itu tentunya sesuatu yang perlu ada solusi untuk memecahkan itu. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ditempatkan di pendirian kantor cabang Palangkaraya. Bayangin aja. Jangan-jangan Evelyn nggak tahu di mana Palangkaraya sekarang. Belum ada apa-apa, Bapak diposisikan di situ. Ditempatkan di sana. Dan problem solving ini saya pergunakan di situ juga. Terus ketika ada tsunami di Aceh, ya, kebetulan saya ditempatkan di Medan, dan kebetulan juga bahwa saya mendapat tugas khusus untuk recovery Aceh. Itu sebelumnya di institusi keuangan juga, Pak? Ya. Keuangan juga ya. Oke. Yang nggak jauh dari perbankan lah. Ya tepatnya kalau boleh saya sebut ya Bank Indonesia lah. Saya sebagai wakil di sana, di mana diberikan tugas untuk recovery perbankan, recovery wilayah di Aceh, dan rumusan ini saya pergunakan di situ. Bahkan Evelyn, rumusan ini bisa diterapkan untuk individu ketika di rumah. Benar. Evelyn, kalau mencari target jodoh seperti apa, bisa ini dimasukkan di rumusan ini. Oh iya, bisa, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak, ya, gimana, sifatnya Pak? universal. Jadi kalau boleh kita mulai ya, masuk ke dalam topik, bahwa kalau saya rumusan ini, kalau kita punya tahu kondisi kita seperti apa, dan kita mentargetkan sesuatu tentu saja target dengan kondisi sekarang, waktunya disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Targetnya sesulit apa? Semakin dia tingkatnya sulit, tentunya itu memerlukan waktu. Misalnya saja, kita bisa mentarget untuk mencapai harapan kita. Katakan saja supaya lebih konkret, katakan untuk memaksimalkan laba perusahaan, untuk memaksimalkan profit, katakan seperti itu ya, supaya konkret ya. Nah, itu butuh waktu berapa lama target kita? Misalkan 6 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, dan sebagainya kita bagi. Tentu saja kalau target ini cukup berat dirasakan, bertahap. Kita bertahap, katakan 3 tahap, atau kalau perlu ya berapa tahap lah, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tapi benar-benar sudah diukur ya? Yes, gitu. Dan tentu saja setiap kali tahap itu kan dipengaruhi dengan sesuatu yang bersifat internal dan eksternal. Oke? Nah, kita pilah-pilah. Untuk mencapai target itu,
internal kita seperti apa yang bisa mempengaruhi. Pengaruh eksternal seperti apa. Nah, kalau pengaruh internal eksternal kita bicara begitu. Kalau biasanya internal itu sesuatu yang bisa kita pengaruhi. Artinya manajemen bisa kita kuasai. Oke? Oke. Misalnya saja keadaan sumber daya manusia, fasilitas kita, bagaimana culture kita. Tetapi kalau eksternal itu yang di luar kekuasaan, Benar. di luar kekuasaan kita. Misalnya regulasi, misalnya keadaan Bencana alam. bencana alam, Perang. betul. Ya. Di bencana luar alam. ini ya Pak ya. Ya, ya. Nah, kita pisahkan. Gitu. Mana yang internal, mana eksternal, yang bisa kita kuasai dan yang di luar kemampuan kita. Oke. Nah, mengenai internal itu seperti tadi, tergantung berapa sulit target kita itu untuk mencapai profit itu. Kalau misalkan nggak begitu sulit ya katakan 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, masing-masing dibagi periodenya. Oke? Nah, untuk pengaruh internal dan eksternal itu, nah biasanya orang sering melakukan dengan SWOT analysis, ya. Oke. Itu sudah umum lah waktu kita belajar training ataupun dia waktu Evelyn kuliah pasti dipelajarilah mengenai analisa SWOT ini. Katakan saja kalau sesuatu yang bisa kita kendalikan di bawah kekuasaan kita, kemampuan kita, manajemen di bawah kita. Misalnya saja mengenai kekuatan kita bagaimana mengelola SDM. Ya kan? Tentu saja itu di bawah kemampuan kita lah. Peraturan internal seperti itu. Nah, tentu saja kalau ada kekuatan, tentu saja ada kelemahan. Kelemahan kita apa? Ada sesuatu kelemahan, pastilah di setiap perusahaan apapun pasti punya kelemahan di samping kekuatannya. Tentunya harapannya bagaimana kekuatan mempunyai nilai lebih daripada kelemahannya. Berarti maksud Bapak adalah kita di awal untuk bagaimana kita melihat pencapaian ini dapat tercapai atau tidak, kita buat dulu analisis tekanan yang bisa kita kuasai. Ya. Eksternalnya ya. Apa, kemudian internalnya apa. Ya kita ngomong internal dulu kan tadi, internalnya dulu. Internalnya kita bicarakan soal kekuatan kita kekuatan apa? Yang bisa kita kuasai. Oke. Artinya di dalam manajemen kita. Nah, bagaimana kalau kekuatan yang kita punya itu lebih kecil daripada tekanan, Pak? Ya, itu tentu saja ya diperbaiki dulu sebelum mencapai target itu. Katakan saja apa contohnya ya? Misalnya saja internal kita lemah dibandingkan kekuatannya, ya itu harus dianalisis. Tentu saja nanti dalam jangka waktu dengan mempertimbangkan juga kekuatan yang di luar kemampuan kita gabungkan nanti. Kita gabungkan. Misalnya saja opportunity yang kita miliki dari sisi eksternal ya. Ya. Misalnya saja kantor kita ini, kalau boleh sebut kantor kita, adalah kantor yang cukup tua, cukup dikenal. matang, cukup dikenal di wilayah kita. Itu adalah opportunity. Saya pikir seperti itu. Terus wilayah kita, sekitar kita, banyak perkebunan yang dikembangkan sejak zaman dahulu kala, zaman VOC dulu, itu bisa merupakan kekuatan strength kita, ya kan? Apalagi kita familiar di sana. Apalagi ibaratnya saya selalu mengatakan bahwa kita itu menari di halaman, bermain di halaman kita sendiri, ya kan? Kan lebih leluasa kalau kita bermain, apalagi genderang kita sendiri. Itu. Nah, itu kalau kita bicara mengenai pengaruh eksternal. Satu lagi, threat, ancaman. Ancaman apa ini yang terjadi?
misalnya saja ada perubahan regulasi, ada perubahan peraturan, ada kondisi-kondisi yang di luar kemampuan kita. Ya. Nah, itu kita jadikan bahan analisis untuk mencapai target itu tadi. Oke, dari setiap tahap itu masing-masing punya problematik sendiri-sendiri. Katakan saja untuk mencapai target ini kita bagi menjadi 3 tahap. Oke. Tahap pertama barangkali apa? Barangkali mempelajari persoalan-persoalan terjadi berdasarkan analisa SWOT tadi itu. Kita lihat. Tentu saja masing-masing target itu mempunyai target masing-masing. Nah, itu dikumpulkan nanti. Misalkan target pertama triwulan pertama, bulan pertama, perkembangan sampai sejauh mana. Nah, itu ditingkatkan di berikutnya. Barangkali nanti Evelyn saya nanti boleh dibuatkan chart untuk barangkali penonton ingin melihat memvisualisasikan apa yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak. Berarti kalau bisa Evelyn simplifikasi, Pak, kalau misalnya tentang analisis SWOT ini, jadi kita itu untuk mencapai satu tujuan, kita itu harus analisa sendiri dulu. Ya. Kekuatan internal Ya, kita apa, ya. kemudian ancaman dari eksternal apa. Ya, ya. Seperti namanya SWOT ya, Pak ya, Ya. berarti SWOT. Ya. Strength, weakness, benar ya, Pak ya? Ya. Opportunity, sama threat, atau Ya, lagi ya Pak ya, 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 ancaman. ya. Jadi pembagian dalam fase-fase tersebut adalah untuk kalau misalnya ada kelemahan dari sisi internal, ya kan, kelemahan. Di tahap berikutnya kita perbaiki. Jadi terus-menerus kita lakukan pembaharuan. Ya, sesuai dengan target tadi itu. Ya. Tentu saja apa yang sudah kita lakukan itu ya dicatat ya sebaiknya supaya kita tahu progres kedepannya seperti apa. Tapi paling penting adalah kita harus menganalisis terlebih dahulu di awal agar kita tahu keunggulan kita apa dan kelemahan kita apa. Benar seperti itu, Pak? Iya. Oke, mantap sekali Pak, seru sekali. Nah, kita lanjut ya Pak pertanyaannya ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita belum bicara tentang dari eksternal dulu, ya kan Pak. Nah, kalau dari eksternal itu berarti kita harus tahu juga Pak, ke depannya itu kira-kira arahnya mau kemana. Nah, menurut Bapak sendiri untuk tahun ke depan, arah perbankan yang Bapak lihat itu akan seperti apa Pak? Dan persiapan diri seperti apa yang sebenarnya itu perlu kita lakukan? Ya, kalau kita melihat kondisi global seperti ini. Kalau dulu kan ada semacam kayak bahwa segala sesuatu yang sifatnya itu mudah diprediksi. Itu barangkali generasi yang dulu mengharapkan seperti itu. Artinya apa? Semakin kita mudah memprediksi ya sesuatu yang bukan tidak tertantang kita. Tetapi kondisi sekarang itu kan penuh dengan ketidakpastian. Benar. Ya kan? Apa yang terjadi apalagi dengan kondisi global di Timur Tengah semacam ini, itu sesuatu ke depan itu sementara waktu ini sulit untuk diprediksi. Oleh karena tidak sulit diprediksi, maka kita harus pandai-pandai membuat rencana ke depan bahwa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, ada alternatif tujuan seperti itu. Karena gini ya, Evelyn, ada sesuatu yang bahwa yang tidak kita rencanakan atau kita balik aja. Yang sesuatu yang kita kerjakan tanpa rencana itu ya akan sulit dilaksanakan. Karena yang direncanakan aja ya ada kata pepatah, yang direncanakan aja belum tentu kejadian. Ya, benar, ya, Pak. Apalagi direncanakan kan. Sering itu Pak terjadi. Iya, sering terjadi kan begitu. Benar-benar. Kita merencanakan seperti itu, ternyata faktanya beda. Apalagi yang sama sekali itu namanya gambling kalau menurut saya ya. Iya. Sesuatu tanpa rencana itu kayak main judi aja, ibaratnya gitu ya. Gambling. Kecapai syukur, enggak, wah dua-duanya kalau bahasa Jawa ya
susah gini. Tetapi kalau ada rencana itu mudah-mudahan dengan analisis tertentu, sistem tertentu bisa kesampaian sesuai dengan Berarti kita targetkan. intinya kita belum tahu arah ke depannya itu seperti apa. Yang penting kita itu mempersiapkan diri. Ya on the track aja, Iya, jalan. menganalisis. Tetapi masing-masing perusahaan kan punya target tahunan ya, seperti kantor kita itu punya target Iya. tahunan. Itu bulan ini kecapai apa enggak, bulan depan apa akhir tahun sesuai dengan yang kita capai, yang kita harapkan apa enggak. Tentu saja ini adalah hasil perlu. Kalau mencapai target ya itu memang harapan kita. Tetapi kalau tidak kita mencapai target, tentu saja effort bagi kita untuk lebih giat lagi mencapai target yang kita harapkan. Oke, baik Pak. Nah, mungkin sebelum kita lanjut Pak, boleh minum dulu Pak. Oke, Aku makasih. minum dulu ya Pak ya, biar ya, seger ini. Ya. Kopi Medan. Mantap Pak. Nah, selanjutnya Pak, kita tadi Bapak bahas terkait eksternal. Nah, ini terkait dengan internal Pak. Nah, dengan internal tentunya kan ini berada di wilayahnya kita. Kita bisa menilai, menimbang bagaimana jalannya internal. Nah, menurut Bapak, untuk memaksimalkan dari sisi internal ini, bagaimana? Dan gap terbesar apa nih yang Bapak rasa perlu menjadi concern bagi kita bersama? Evelyn masih ingat dulu saya ilmu gelas diisi air? Masih ingat ya? Pertemuan Masih. yang pertama atau Iya, berapa waktu itu kita dulu? bincang-bincang yang pertama kali Pak. Jadi idealnya, seyogianya orang itu seperti gelas kosong. Kalau diisi ya bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kita merasa bahwa gelas kita penuh, diisi seberapapun akan tumpah. Jadi kalau mengenai kondisi internal, ya kalau ada masukan, informasi ataupun pembelajaran dari pihak luar, ya kita terima dengan ini senang hati, dengan legowo bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Itu ya jangan merasa bahwa kita paling hebat, kita ya syukur-syukur kalau hebat benar ya. Nah, kalau hanya merasa aja kan ini. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Masih ingat saya mengibaratkan orang lari. Menurut kita lari kita udah cepat. Ternyata orang lain berlari lebih cepat. Artinya kan kita nggak lari cepat itu. Nah, larinya lebih cepat dari orang lain ya kita lambat lah. Orang lain lari lebih cepat. Padahal kita merasa lari kita udah kenceng. Itu. Berarti ketika berkompetisi tidak boleh pakai perasaan ya Pak ya? Merasa paling oke. Ya. Kita harus pandai-pandai membuka pintu dan jendela hati. Tahu maksudnya? Bahwa ya kita dengan mudah membuka pintu dan jendela hati kita kepada menerima masukan. Jendela bisa melongok orang lain melakukan apa, terus pintu kalau perlu kita samperin, kita belajar dan sebagainya supaya nggak terlalu jauh dengan teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang ada, institusi yang ada itu bisa sesuai dengan harapannya. Nah, ini kan seringkali di perusahaan itu perusahaan besar ya Pak dan kompleks itu biasanya selalu terjebak, bukan selalu tapi mostly mungkin banyak yang terjebak dalam legacy culture Pak atau kebiasaan yang turun temurun. Nah, bagaimana Bapak memaknai hal tersebut? Ya, menurut saya bagus dalam arti itu sebagai legacy kita ya, sebagai basic dari kita untuk ke depan. Karena nilai berarti legacy itu nggak ada yang salah ya? Nggak ada salah. Nggak salah. Itu nilai luhur itu justru yang kita harus pupuk terus. Tetapi bagaimana menyesuaikan dengan kondisi tantangan zaman. Ya. Kalau kita hanya berpegang pada legacy aja, ya ketinggalan sama yang lain. Orang lain sudah kemana-mana, orang lain sudah ini mainnya sudah jauh. Kita ya
sampai di situ saja. Iya, benar. Legacy itu sangat-sangat ini sekali, bisa kita pergunakan sebagai titik tolak untuk mencapai target. Kekuatan. Dasarnya kekuatan. kita. Ya. Benar ya, Pak? Kekuatan bagi kita untuk mencapai sesuatu. Ya. Tanpa itu barangkali ya kita nggak punya ini nilai-nilai luhur gitu, bukan main itu legacy itu. Oke. Nah, tapi Pak, tadi kita bahas kan untuk mendapatkan kekuatan internal. Berarti kita harus membeda potensi dong. Ya, ya. Dari Bapak sendiri melihat dulu Bapak kan sebagai pimpinan nih, Pak. Ya. Apalagi di zaman-zaman sulit, Pak. Nah, bagaimana di zaman-zaman sulit itu Bapak bisa menggali potensi? Bapak bisa melihat dan menilai, oh potensi ini nih yang perlu dikembangkan nih. Bagaimana Pak caranya? Ya, sebetulnya ya mudah aja bahwa dari ilmu yang paling basic bahwa kita harus lebih baik dari hari kemarin. Itu kan sudah sesuatu yang bagus itu. Artinya jangan sampai kondisi kita lebih jelek dari hari kemarin, apalagi tahun kemarin, apalagi 2 tahun yang lalu. Nah, demikian juga halnya bagi teman-teman sebagai individu. Kondisi kita lebih baik nggak dari bulan yang lalu? Lebih baik apa nggak dari 3 tahun yang lalu katakan? Nah, harapannya bahwa setiap tahapan itu lebih baik, lebih baik. Ukurannya yaitu tadi apa? Bagaimana tahun lalu? Sekarang lebih baik, sekarang lebih kinclong, sekarang lebih ini daripada tahun yang lalu. Berarti kembali lagi Pak, itu harus ada dorongan dari individu sendiri dong Pak? Dorongan dari individu maupun culture maupun sesama kelompok yang ada di situ. Itu kan saling mempengaruhi. Antara misalnya Evelyn punya teman, pasti saling keterpengaruhan itu ada satu sama lain. Demikian juga kita kantor kita, kalau kita di dalam perbankan, ya kita komunitas kita ya sesama perbankan supaya saling menggosok itu dalam artian bahwa saling mempengaruhi yang positif ya. Misalnya saja tetangga kita ada program baru nih gitu. Nah, nggak ada salahnya kita pakai ATM. Oke. Amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Wah, ya. Keren nih Pak. Ya. Amati, tiru dan modifikasi. Jangan ditelan mentah-mentah telan aja. Nanti kita komplain kena inilah apa. Tapi kita juga harus lihat dari kondisi kita. Internal tadi, kemampuan internal kita tadi seperti apa? Balik lagi seperti tadi Bapak menganalisis sesuatu. Benar ya Pak ya. Nah, menarik sekali Pak. Ini kalau Evelyn ingat Pak Garjito itu selalu ingat slogannya Bapak. Memang slogannya itu simple, tapi dalam Pak. Apa itu? Tidak ada yang sulit kalau kita solid. Ya. Nah, kembali lagi kalau dengan slogan itu berarti kalau tidak ada yang sulit kalau kita solid. Saya yakin solid ini baru dapat terjadi kalau sama-sama merasa saling memiliki. Perasaan memiliki akan meningkatkan awareness, rasa tanggung jawab, dan rasa ingin memberikan yang terbaik, Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana ini dapat dimiliki oleh setiap karyawan dan seberapa penting ini bagi perusahaan? Bagi perusahaan itu sangat ini sekali ya, sangat diperlukan sekali soliditas, loyalitas, terus kerekatan dari masing-masing anggota. Jangan sampai merasa begini, Evelyn. Yang penting urusan gua beres, urusan lu nggak beres bukan urusan gua. Nah, jangan melihat seperti itu, melihatnya kan secara keseluruhan institusi perusahaan kita. Kalau saya mengibaratkan begini, seperti tubuh ya. Ketika kaki kita terantuk batu, sakit, seluruh badan kita merasa sakit. Dan ikut merasakan. Misalnya saja kena beling di jalan gitu. Badan kita kan jadi panas itu ya. Merasakan semua ya, panas. Tangan kita kena pisau gitu. Badan kita jadi panas, merasakan semua. Demikian juga seharusnya perusahaan. Bahwa kalau misalkan ada sesuatu di satuan kerja lain, ada sesuatu, teman-teman yang lain di satuan kerja merasa bahwa kita punya persoalan sama. Toh masalahnya adalah kita juga. Institusi, perusahaan. Jadi ya
saya mengharapkan setiap perusahaan, setiap institusi menjaga itu soliditas, kebersamaan, apa hal-hal semacam itulah kira-kira artinya. Nah, caranya masing-masing. Bagaimana pimpinan memberikan. Nah, ini yang paling penting juga bahwa pimpinan itu harus memberikan keteladanan. Contoh, teladan dan sebagainya. Demikian juga bawahan, tentu saja bawahan juga harus tahu diri dong. Namanya bawahan, jangan sampai mengusulkan teman, tapi dengan gaya yang sangat nyalahin pimpinan. Kalau disalahin, ya sama aja lah dengan pemerintah zaman sekarang kan. Kita nggak bisa memberikan saran kepada pemerintah dengan gaya yang demo dan sebagainya, itu kan ya. Harus ada inilah Pak tahap-tahapannya yang benar dan jelas seperti itu ya Pak ya. Dan juga mungkin dari perusahaan juga harus melihat ke sisi bawah. Dan saya pikir perusahaan kita juga memahami itu kok ya. Ada waktu-waktu tertentu gathering misalnya untuk memupuk kebersamaan dan sebagainya. Kan ada waktu itu. Satu ibarat dari Pak Garjito ini sangat kena ya kalau dari sisi Evelyn sendiri ya Pak. Bapak bilang bahwa kita ini satu tubuh. Iya. Satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya juga ikut sakit. Merasakan. Ya. Itu barangkali yang harus kita aplikasikan ke dalam kenyataan sehari-hari. Luar biasa sekali. Baik, Pak Garjito, terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatan ini. Sudah sharing di diskusi dan solusi. Nah, menutup perbincangan kita, Pak. Tadi kita sudah membahas tantangan dan peluang yang kita hadapi dari sisi eksternal maupun internal, ya, yang mempengaruhi target dan tujuan perusahaan. Nah, sebagai penutup, apa pesan Bapak terhadap perusahaan dalam menemukan kekuatan utama yang dimiliki sebagai core value untuk mengubah tantangan menjadi peluang, serta action seperti apa dari helikopter seorang komisaris? Wis, yang pasti bahwa nilai masa lalu, nilai sejarah itu sesuatu modal utama bagi kita. Kita punya kekuatan, kita punya nilai yang luhur, yang dulu diciptakan oleh father funding ya, kita menciptakan perusahaan ini. Niatannya dulu seperti apa, luhur banget ya pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut hemat saya menjaga keseimbangan lah. Keseimbangan dalam artian dalam ilmu ekonomi ada namanya equilibrium, keseimbangan. Di mana itu hidup harus seimbang, apa yang kita lakukan harus seimbang, sesuatu yang kita lakukan harus seimbang. Kalau nggak seimbang kan katakan saja kita serakah namanya ya kan, jangan sampai itu. Keseimbangan itu kita pegang baik-baik, ilmu keseimbangan itu. Karena agama apapun mempelajari itu, bahwa sesuatu itu tidak boleh berlebihan lah. Apapun ya, kita seimbang. Harus kita perhatikan lingkungan kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, bagaimana dengan bisnis kita seperti apa, keseimbangan satu dengan yang lain. Kan kita punya charity juga ya, bantuan untuk para pengusaha kecil, bantuan kepada orang duafa misalkan, dengan tidak melihat suku, agama atau apapun, ras, tidak melihat itu, tetapi saling memberi dan berbagi. Evelyn dari pimpinan harus berbagi dengan bawahan dalam arti berbagi ilmu dan sebagainya. Seperti saya, ini perjalanan hidup sudah panjang, makanya saya mau diajak dengan Evelyn, wawancara. Saya tahu Pak Garjito ini selalu senang untuk sharing. Benar ya. Dan mungkin dari kalimat Bapak ini, Bapak menekankan bahwa untuk jadi pimpinan itu jangan takut untuk sharing, jangan malahan punya pemikiran untuk takut digantikan. Seperti itu, benar Pak? Pimpinan di level rendah pun harus sharing dengan bawahannya. Pengalamannya dulu seperti apa, seharusnya
istilah saya apa namanya? Kalau apa coaching and counseling. Nah, ya kan? Bagaimana kita mengcoaching dan mengcounseling bawahan kita, tim kita, ya sekali-sekali diajak bicara, sekali-sekali diajak nongkrong, ngopi dan sebagainya. Karena hal itu justru ujung-ujungnya adalah produktivitas daripada bisnis kita. Kalau itu dilakukan masing-masing satuan kerja, pimpinannya seperti itu, saya yakin dalam tempo yang tidak terlalu lama, target-target itu bisa kita penuhi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Kita nanti ketemu lagi. Baik Pak. Ada hal-hal mungkin yang ada yang lain? Oke Pak. Berarti dari diskusi kita hari ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali Pak Garjito untuk sharing-sharingnya, wawasannya, berbagi ilmu dengan kita semuanya. Terima kasih Pak Garjito untuk waktunya. Kita tahu bahwa waktu komisaris ini pasti nggak banyak nih. Banyak lah. Banyak. Banyak. Tapi Bapak masih mau untuk sharing. Selalu. Bahkan Bapak yang selalu, Evelyn, yuk kita bawa topik ini, kira-kira mungkin bisa memberikan masukan. Satu hal lagi ya, barangkali kita kelewatan, bahwa kita harus menyesuaikan dengan tantangan zaman yang tadi. Bahwa teknologi sudah begitu majunya, jangan sampai kita buta teknologi. Orang sudah mempergunakan apa, kita masih artinya teknologi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Pak Garjito. Baik teman-teman semuanya, jadi di video kali ini mungkin kalau bisa saya rangkum dari Pak Garjito mengatakan bahwa kalau kita menghadapi suatu tantangan atau ancaman, jangan langsung melihat itu sebagai suatu ancaman ataupun tantangan. Namun kita melihat itu sebagai suatu peluang. Kenali dulu, analisis, dan kita kerjakan bersama-sama. Punya solidaritas yang tinggi bersama-sama, kita pasti bisa melakukannya. Benar ya Pak ya? Tidak ada yang sulit kalau kita solid. Slogan dari Pak Garjito Heru. Terima kasih Pak Garjito. Sama-sama. Bye-bye teman-teman semuanya.